Pria yang dikira lemah ternyata adalah pria yang bisa menguasai banyak sihir yang semua orang pasti tidak akan menyangka dengan kehebatannya ini. Dia adalah Yuji, sang penjinak. Di sebuah desa dia berhasil menyelesaikan sebuah misi yang disiapkan oleh Guild, yaitu mengumpulkan tanaman liar yang diyakini bisa untuk membuat ramuan. Dan dia juga menyampaikan kalau tadi siang dia juga berhasil melawan seekor monster yang ada di hutan. Tidak berapa lama semua petualang yang ada di Guild mendapat kabar kalau desa mereka akan diserang oleh ribuan monster yang sedang menuju kota. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain kabur saja dari desa ini karena monsternya sangat banyak. Dan mereka pasti tidak akan bisa melawan para monster itu. Tetapi para petualang juga tak bisa setuju begitu saja karena ada banyak penduduk yang harus mereka lindungi yang berada di desa. Dan tiba-tiba saja Yuji mengangkat tangannya kalau dia mempunyai sebuah ide. Dia menunjukkan sebuah tanduk kalau dia bisa mengeluarkan api dari tanduk ini lewat slime yang dia miliki. Banyak sekali yang meragukan Yuji karena dia adalah seorang penjinak yang tak memiliki kekuatan sihir. Tetapi ada satu pria berjambul yang tidak meragukan Yuji karena dia pernah melihat seekor slime mengeluarkan semburan api. Nah, sekarang semua penduduk langsung saja bergegas sesuai arahan Yuji untuk menjaga garda depan kota. Untuk Yuji sendiri, sekarang dia akan menugaskan semua monsternya untuk mengawasi hutan. Semua penduduk mulai bertarung dengan kekuatan mereka. Sedangkan Yuji, inilah saatnya dia akan melakukan semua penyerangan. Dengan sistem yang tak kita pahami ini, dia akan melakukannya dari jarak jauh. Dan untuk timnya Dryad di hutan, mereka menemukan sebuah kejanggalan dalam kasus ini di mana ada seorang manusia yang sangat mencurigakan. Dan kemungkinan juga dia yang telah memanggil para monster untuk menuju kota. Dan dia juga menjatuhkan sebuah kristal yang mencurigakan. Melihat hal itu, jadi Yuji langsung saja memurnikan batu tersebut agar tidak berdampak nantinya. Dan untuk orang itu dia langsung saja menangkapnya. Tetapi sayangnya orang itu malah bunuh diri dengan menyebut untuk memurnikan dunia yang kotor ini. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain fokus untuk menyelamatkan ibu kota. Yuji benar-benar terlihat kelelahan, jadi dia meminta salah satu pegawai Guild di kota itu untuk menyuruh semua petualang untuk mundur dan masuk ke dalam gerbang ibu kota. Setelah itu dia langsung saja membuat pelindung dan meminta semua slime-nya untuk mengelilingi kota. Dan setelah waktunya tiba, dia langsung saja mengeluarkan sihir api dari mulut-mulut slime-nya tersebut. Serangan pertama, tetapi masih banyak monster-monster yang belum mati. Dan serangan kedua langsung saja dilontarkan. Dan itu berhasil sampai-sampai Yuji saja pingsan di tempat. Dan saat dia terbangun, kini dia sudah berada di atas tempat tidur. Dan untuk para petualang yang lainnya, kini mereka melakukan pesta karena telah berhasil menyelamatkan kota. Yuji sama sekali tak mau bergabung karena dia tak mau menarik perhatian orang lain karena kekuatannya. Dan dia pun pergi diam-diam dari kota tersebut dan melakukan perjalanan lagi ke kota lain. Sementara di tempat lain terlihat sesosok aki-aki sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Dan di sini si Yuji juga sudah sampai ke sebuah kota yang bernama Iria. Dan karena monster-monsternya Yuji sangat kelaparan, jadi mereka mampir dulu ke sebuah toko daging untuk makan. Mereka sangat senang dengan makanan lezat ini, dan setelah itu mereka mampir ke sebuah guild untuk mendaftar dan menyelesaikan sebuah misi. Dan untuk misi pertama Yuji akan bergabung dengan sebuah party yang terdiri dari 4 orang. Dia dikenal sebagai penjinak, jadi bagi teman-temannya kekuatan si Yuji tidak begitu hebat. Dan mereka akan masuk ke sebuah hutan untuk menemukan letak dari monster Orc Dragon. Tetapi di dalam hutan tersebut sudah banyak sekali para petualang yang menghilang dan tidak kembali. Dan untuk si Yuji, dia akan memanfaatkan monster-monsternya untuk mengawasi hutan. Dan berkat dari kekuatannya ini, mereka bisa mengetahui kalau ada monster yang menghadang mereka dari depan. Dan mereka juga bisa mengalahkan monster ini berkat pria yang bernama Rodis, yang begitu sangat hebat di dalam menggunakan benda tajam. Dan karena hari juga sudah mulai malam, jadi mereka akan membangun
tenda di tengah hutan ini. Dan karena Rhodys adalah ketua tim, jadi dia akan mengatur jadwal mereka berjaga. Dan yang berjaga pertama malam ini adalah wanita berambut pink ini. Dan di saat tertidur lelap, kini kita diperlihatkan dengan Yuji yang pertama kali bereinkarnasi di dunia ini. Dan monster pertama yang dia lihat adalah slime. Dia mengarahkan Yuji untuk mengikutinya pada sebuah rumah kosong, yang dimana di sana banyak sekali buku-buku tentang sihir yang perlu Yuji tahu, karena dia adalah orang baru di dunia ini. Dan ternyata slime yang Yuji temui bukanlah satu, melainkan ada puluhan slime. Dan mereka jugalah monster pertama yang Yuji jinakan. Dan sekarang mimpi Yuji telah berakhir, tetapi teman-teman partinya malah tidak ada. Dan untung saja monster-monster Yuji ini telah mengikuti teman-teman partinya. Rhodys adalah orang yang aneh, dan tampaknya juga dia adalah seorang pengkhianat. Dia pergi ke sebuah gubuk dan menemui seorang kakek-kakek, yang ternyata kakek-kakek ini adalah penyebab kenapa beberapa waktu ke belakang banyak sekali para petualang yang tiba-tiba menghilang. Mereka adalah sebuah kelompok yang bertujuan untuk memurnikan dunia ini. Dan di saat mereka ingin menangkap kedua gadis party, Yuji dan teman-temannya langsung saja beraksi dengan berpura-pura menjadi monster. Dan rencana mereka pun berhasil. Dan yang terakhir yang harus mereka lakukan adalah memberi pelajaran kepada aki-aki ini. Dan untuk musuhnya langsung saja dibekukan oleh Yuji. Tentu saja teman-temannya ini tidak menyangka kalau Yuji ternyata pria yang cukup hebat. Kalau begini mereka mungkin sudah mengandalkan Yuji dari tadi. Dan keesokan harinya mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju lembah Delight untuk menangkap Earth Dragon. Dan si Yuji juga sudah mengerahkan pasukannya untuk melihat situasi di lembah Delight. Semuanya berjalan baik, tetapi mereka belum menemukan keberadaan dragon yang mereka cari. Dan sambil melihat keadaan di lembah Delight, monster-monster Yuji juga sambil menghabisi monster-monster jahat yang ada di sana. Perjalanan Yuji dan teman-temannya berjalan dengan lancar karena mereka sama sekali belum menemukan monster yang menyerang mereka. Tetapi tiba-tiba langit berubah menjadi ungu. Orang-orang di kota juga tampak ketakutan. Begitu juga dengan seorang pastor yang bernama Citril. Ini adalah pertanda buruk yang akan menimpa dunia. Dan tidak berapa lama sebuah ledakan juga muncul. Ternyata itu adalah kemunculan dari monster naga yang sangat besar dan kuat yang melebihi Earth Dragon yang mereka cari. Walaupun situasinya seperti ini, mereka tak bisa mundur. Mereka akan tetap maju ke depan untuk mencari Earth Dragon. Dan untuk monster-monster yang ada di depan mereka juga sudah dihabisi oleh slime-slime milik Yuji. Dan tanpa sadar, slime dan serigala milik Yuji sudah keluar dari lembah Delight. Dan untuk Yuji, tanpa mereka sadar, sekarang mereka harus menghadapi monster ganas yang bersembunyi di dalam tanah. Ini mungkin Earth Dragon yang mereka cari ya. Kedua gadis teman Yuji hanya bisa bersembunyi karena monster ini sangat kuat. Dan untuk Yuji, dia tak akan bersembunyi karena dia akan menghadapi monster ini dengan slime yang dia miliki. Semua slime mulai menembakkan sihir milik Yuji dari dalam mulut mereka. Tetapi sayangnya kulit monster ini sangat tebal dan sangat susah untuk ditembus. Sehingga Yuji akan menggunakan kekuatan dahsyatnya untuk meledakkan monster ini. Dan cara ini pun berhasil. Dan setelah dari lembah Delight, Yuji dan teman-teman partinya langsung saja pergi ke Guild untuk memberitahu kalau mereka sudah bisa mengalahkan dragon beserta bandit yang selama ini dicari oleh Guild. Tetapi tidak berapa lama seorang pria menghampiri Yuji. Dia ingin Yuji ikut rapat bersama mereka menuntaskan masalah yang sedang terjadi. Rupanya di sini mereka sedang membahas naga biru yang berada di lembah Delight. Dan karena Yuji sudah pernah melihat naga itu, jadi petualang di sana ingin meminta keterangan dari Yuji. Dan Yuji langsung saja memberikan sebuah foto tentang naga tersebut dengan sangat rinci. Dan seorang pastor di sana juga langsung saja menjelaskan kemunculan naga ini di sebuah kitab yang dia pegang. Naga ini bukan hanya besar, tetapi dia juga akan membawa bencana untuk negeri ini.
Dan yang hanya bisa melawan naga itu hanyalah utusan Tuhan. Dan kemunculan naga biru ini mungkin karena 30 tahun yang lalu mereka tak sengaja melakukan sebuah ritual pemanggilan. Dan mungkin efek dari itulah naga itu muncul di dekat kota ini ya. Dan di sini Yuji juga mendapat kabar dari slime yang berjaga di sana kalau naga biru ini terus saja bertambah besar di setiap waktunya. Dan tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengumpulkan para petualang dari Guild untuk melawan naga itu besok. Dan di sini tiba-tiba saja Pastor Citril tiba-tiba ingin menemui Yuji ya. Dia ingin memberikan Yuji sebuah belati. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggunakan belati ini selain utusan Tuhan. Dan secara tidak langsung Pastor Citril menganggap kalau Yuji adalah seorang utusan Tuhan. Dan pada malam hari Yuji mendapatkan kabar dari slime-nya kalau naga biru semakin membesar. Dan tak ingin menunggu lagi, Yuji langsung saja pergi ke lembah Delaik untuk melihat naga biru dengan menunggangi serigala yang dia miliki. Setelah tiba, Yuji langsung saja mengumpulkan semua slime-nya untuk bersiap. Setelah itu dia langsung saja menembakkan serangan ke arah naga biru. Tetapi serangan itu sama sekali tidak mempan dan malah membuat naga ini semakin membesar. Tetapi ada yang aneh, naga ini menghancurkan hutan dan menyerap semua energi yang ada di hutan. Dan itulah yang membuat tubuhnya menjadi semakin membesar. Dan untuk mengalahkan monster ini, Yuji memadukan belati dengan kekuatannya untuk menyerang naga biru. Ini lumayan susah karena Yuji tak mempunyai celah untuk menyerang naga biru dari jarak dekat. Tetapi Yuji tak kehabisan ide di mana dia akan membuat naga ini kehilangan fokusnya. Dan dengan begitu Yuji bisa menyerang naga biru dengan belati yang diberikan oleh Pastor. Rupanya itu berhasil. Dan cara selanjutnya ialah menembakkan kekuatan penuh ke naga ini ya, dan berhasil membuatnya tumbang. Dan tindakan selanjutnya Prot akan membawa Yuji ke arah naga biru. Dan di sini Yuji akan membelah leher naga biru dengan belati yang dia miliki ya. Rupanya rencana ini berhasil dan naga biru pun langsung menghilang. Begitu juga dengan langit yang kembali menjadi normal. Dan keesokan harinya seorang petualang datang menemui Yuji kalau mereka tidak perlu bertarung karena naga biru sudah hilang. Dan untuk Pastor Ciril, dia juga sudah pergi dari kota ini pagi-pagi sekali ya. Dan tanpa Yuji mengatakannya juga, dia sudah tahu kalau Yuji lah yang mengalahkan naga biru tadi malam. Dan di sini si Yuji langsung saja pergi ke Guild Petualang menemui kedua teman partinya. Di sini dia ingin meminta saran kepada para gadis ini untuk merekomendasikan sebuah kota yang akan dia kunjungi nantinya. Dan gadis-gadis ini langsung saja merekomendasikan sebuah kota yang bernama Ricardo, yang dimana itu adalah kota yang damai dan terdapat banyak sekali makanan lezat. Dan di sini Yuji pun langsung saja memutuskan untuk berpetualang ke wilayah tersebut. Tetapi sebelum itu Yuji akan mengunjungi teman hutannya yang bernama Dryad. Dia memberitahu Yuji kalau di tempat Yuji mengalahkan naga biru kemarin tumbuh jamur biru dan merah. Jamur merah untuk memulihkan kekuatan sihir, sedangkan jamur biru mengembalikan kekuatan sihir. Dan mereka bisa membuat ramuan dari jamur ini. Dan dengan sedikit bantuan Yuji, kini Dryad bisa membuat ramuan dari kedua jamur ini. Tapi setelah diingat-ingat, jamur merah ini mengingatkan Dryad saat pertama kali dia bertemu dengan Yuji kemarin. Saat itu Dryad sedang pingsan dan Yuji juga menyelamatkannya pada saat itu. Ketika Dryad hampir saja dimangsa oleh para monster yang pernah Yuji kalahkan juga sebelumnya. Dan untuk berterima kasih, Dryad akan memberikan beberapa ramuan pemulih yang sudah dia buat untuk Yuji ya. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Untuk Yuji dan para monsternya, mereka akan pergi ke kota Ricardo. Tetapi mereka malah masuk ke sebuah kota sunyi yang bernama Desa Mesia, yang dimana orang-orang sangat aneh. Tetapi Yuji disambut begitu baik di sana. Dia juga mendapatkan suguhan makanan, tetapi Yuji tak mau memakannya. Dan setelah itu Yuji langsung saja pergi dari sana dan menuju kota Ricardo. Tetapi saat sampai ke kota Ricardo, cuacanya benar-benar sangat aneh, dimana di sana sangat dingin sekali ya. Dan hal pertama yang akan Yuji lakukan ialah pergi ke toko makanan terenak yang ada di sana. Tetapi sayangnya toko ini tutup karena mereka tak bisa memasak makanan karena persediaan kayu yang mereka gunakan untuk menghangatkan
menghangatkan seluruh rumah. Dan mereka tak mempunyai stok kayu bakar untuk membuat makanan. Dan karena ingin sekali memakan makanan dari toko ini, Yuji akhirnya pergi saja ke hutan untuk menebang kayu. Dan dengan kekuatan yang dia miliki, dia juga bisa mengumpulkan cukup banyak kayu untuk rumah makan yang ada di kota Ricardo. Karena kayunya sudah ada, saatnya mereka akan menghangatkan kayu-kayu ini dengan slime dan juga sedikit kekuatan sihir yang dia miliki. Dan sekarang Yuji akan memberikan kayu ini ke Koki yang ada di rumah makan bernama Toko Harimau Api. Setelah melihat kualitas kayu yang begitu bagus, Koki restoran ini langsung saja bersemangat untuk membuatkan makanan untuk Yuji dan teman-teman monsternya. Dan setelah makanan ini jadi, Yuji benar-benar tak bisa mengungkapkan rasa sukanya kepada makanan ini. Ini benar-benar sangat enak, sampai-sampai dia melayang di dalam hayalannya. Tetapi kata si Koki, ini bukanlah makanan paling enak yang pernah dia buat, karena dia masih punya masakan yang lebih enak lagi. Iya, Yuji pun paham. Akhirnya dia pergi ke Guild untuk meminta misi. Dan misi yang akan dia selesaikan kali ini adalah mengumpulkan kayu untuk penduduk kota. Dan sekarang Yuji akan bergabung dengan ketua parti penebang kayu. Yuji bertanya sedikit tentang suhu yang ada di kota ini, kenapa sangat berbeda dengan desa Mesia. Tetapi kepala parti ini memberitahu kalau desa itu sudah lama kosong. Wah, Yuji pun agak kaget. Jadi orang-orang yang ada di sana siapa? Dan daripada menunggu lama, Yuji langsung saja menebang pohon yang ada di sana. Dan kekuatan Yuji ini tentu saja membuat semua penebang di sana sangat kaget. Dan bukan hanya itu, dia juga menyetok banyak sekali kayu untuk persediaan kota Ricardo selama 3 hari ke depan. Dan dengan banyaknya kayu yang terkumpul tentu saja membuat mereka sangat kelelahan. Jadi kepala Koki langsung saja membuatkan makanan andalannya untuk Yuji dan teman-teman monsternya. Dan tentu saja makanan enak ini membuat mereka melayang-layang ke udara. Tetapi rupanya makanan ini bukanlah makanan yang paling enak, karena masih ada makanan enak lagi yang dimiliki rumah makan Harimau Api. Tetapi sayangnya bahan yang mereka butuhkan telah rusak dimakan oleh monster sihir. Jadi rumput Lycia yang mereka butuhkan tidak ada karena dimakan oleh monster. Dan Yuji tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu membasmi semua monster yang memakan rumput Lycia. Dia mengalahkan kurang lebih 50 ekor monster penyerang rumput. Tetapi di sini mereka tak sengaja menemukan sebuah benda aneh di tengah hutan. Yuji tak mengerti, langsung saja memanggil peri hutan yaitu Dryad. Rupanya batu ini menyerap kekuatan sihir yang ada di tempat ini. Makanya suhu tempat ini menjadi dingin. Dan di sini Yuji langsung saja memurnikan batu ini agar tidak menyerap kekuatan sihir yang ada di tempat ini. Dan bukan hanya satu, ternyata jumlah kristal ini sangat banyak sekali. Dan Yuji juga merasa ada yang aneh, kenapa tumpukan pohon di depan matanya sangat aneh. Jadi dia langsung saja menghancurkan pohon ini dan menemukan sebuah misteri lagi, di mana ternyata di tempat ini ada ruangan rahasia buatan manusia. Jadi Yuji dan slime-slimenya langsung saja memeriksa tempat tersebut. Mereka masuk ke dalam dan menemukan benda-benda raksasa yang aneh. Dan mereka juga menemukan batu sihir yang pernah Yuji murnikan sebelumnya. Dan tidak berapa lama datanglah 2 orang manusia. Mereka mengecek semua alat-alat kekuatan sihir yang ada di ruangan ini. Terdapat batu monster yang tidak berfungsi, jadi mereka langsung saja melaporkannya kepada Tuan Xavier. Entah siapa itu, kita lanjut saja. Di sini banyak ruangan buntu dan slime-slime Yuji sangat bersemangat untuk menyusurinya. Jadi Yuji langsung saja memberikan sihir transparan kepada slime-nya dan langsung memberikan mereka tugas untuk menyusuri lorong ini. Dan untuk Yuji, dia akan memberikan arahan kepada slime-slime ini untuk bertindak. Dan ternyata lorong ini mengarahkan mereka ke sebuah desa Mesia, tempat aneh yang pernah mereka datangi sebelumnya. Dan tampaknya orang-orang ini adalah orang yang jahat. Dan karena ulah mereka ini, desa Ricardo mengalami suhu yang rendah. Dan karena tindakan mereka sudah diketahui oleh orang lain, jadi mereka akan secepatnya bergegas untuk mengumpulkan batu sihir yang sempat mereka letakkan ke dalam hutan. Wah, Yuji saat ini tampaknya sibuk bersama monsternya. Ada yang berjaga di hutan dan ada yang mengawasi seluruh desa. Untuk yang di desa, mereka akan mengambil buku-buku yang kiranya berguna untuk memecahkan kasus ini. Dan untuk yang di hutan, mereka akan menjerat para manusia ini dengan jaring. Tetapi merekanya malah bunuh diri sambil menyebutkan demi keselamatan dunia yang kotor ini.
Wah, ini benar-benar sama dengan kasus sebelumnya. Dan di sini mereka menemukan satu ruang rahasia lagi ya, di mana di dalam ruangan ini terdapat banyak sekali harta karun. Dan Yuji langsung saja memerintahkan slime-nya ini untuk mengambil semua harta karun ini ya. Dan tentu saja salah satu penjaga di sana langsung tahu kalau harta karun mereka telah hilang. Dan untuk kelima orang ini, mereka juga tak akan tinggal diam. Sebelum api memurnikan dunia ini, mereka harus memurnikan diri mereka dulu dengan bunuh diri ya. Dan setelah mereka bunuh diri, bencana besar pun muncul. Dan jika tidak dihentikan, ledakan yang muncul ini mungkin bisa menghancurkan dunia. Yuji dengan sekuat tenaganya akan memberikan pelindung agar ledakan ini tidak menghancurkan kota dan hutan. Walaupun Yuji tahu kalau dia melakukan ini mungkin sangat berbahaya untuk kekuatannya. MP kekuatannya juga sudah sangat minus karena menggunakan sihir secara berlebihan. Tetapi dia akan bertahan sebisa mungkin agar ledakan ini tidak menyebar. Dan untungnya itu berhasil dengan meninggalkan lubang yang sangat dalam. Dan cuaca di kota Ricardo juga kembali dengan normal. Semua orang sangat mengkhawatirkan Yuji karena mereka mendengar sebuah ledakan meteor dari dalam hutan. Dan di keesokan harinya, kepala koki rumah makan harimau api langsung memberikan hidangan lezatnya untuk Yuji yang telah berjasa untuk kota Ricardo. Karena dia telah mengumpulkan kayu dan membasmi monster pemakan tanaman mereka. Tetapi mereka tidak tahu kalau cuaca ini normal juga berkat kekuatan Yuji ya. Dan makanan enak ini sampai membuat Yuji menjadi pingsan. Dan setelah sadar, Yuji langsung saja memeriksa sebuah buku yang mereka ambil dari desa Maisia. Dan di sini Yuji menemukan kalau dia termasuk dalam target pembunuhan oleh organisasi Bulan Biru. Karena Yuji dianggap kuat. Dan sekarang Yuji akan pergi berpetualang lagi ke tempat lain. Dia takut keberadaannya di Ricardo akan membawa hal buruk karena dia adalah target pembunuhan. Dan yang harus Yuji lakukan sekarang adalah membuat para pembunuh ini menghilangkan daftar namanya sebagai target pembunuhan. Dan kota yang akan dia pergi kali ini adalah kota Giegel. Dan sekarang Yuji sudah menemukan orang-orang yang akan membunuhnya. Di sini Yuji akan berpura-pura bersantai dan tak melakukan apa-apa. Ya, pembunuh ini menganggap kalau Yuji hanya penjinak biasa. Tetapi mereka juga tak boleh lengah dan harus mengikuti Yuji terus. Kini Yuji sudah sampai ke kota Giegel. Dia ingin membeli beberapa material tetapi sayangnya dia tak punya uang. Dan untuk membeli makanan juga dia tak mempunyai uang. Dan sekarang dia akan pergi ke Guild untuk mendaftar dan menyelesaikan sebuah misi. Dan monster yang akan dia habisi kali ini adalah monster babi hutan. Di sini Yuji tak akan maju menggunakan sihirnya karena yang akan maju kali ini adalah Proud monster serigalanya. Proud benar-benar ketakutan tetapi dia akan menghadapinya. Dikira lemah, ternyata Proud bisa menumbangkan monster ini. Ya, sebenarnya Proud ini adalah serigala yang pernah menyerangnya. Dan dia serigala yang cukup kuat. Tetapi dia juga meminta pengampunan kepada Yuji untuk jangan membunuhnya. Dan dia akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yuji jika Yuji menjalin kontrak dengannya. Nah, di sini 3 monster berhasil dikalahkan oleh Proud. Yuji tak ingin Proud terlihat kuat. Jadi di sini Yuji langsung saja membangkitkan babi ini kemudian memberikan sedikit sihir. Tentu saja Proud sangat kaget, dikalahkan berkali-kali tetapi monster ini masih tetap bangkit lagi ya. Dan di sini tak sengaja seekor monster babi menyerang Yuji ya. Jadi di sini Yuji langsung saja mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas monster ini ya. Dan seketika itu para pembunuh langsung saja terdiam kaget. Dari mana pedang itu berasal? Kenapa Yuji bisa secepat itu? Tetapi di sini mereka hanya menyimpulkan kalau Yuji hanya penjinak biasa yang tidak terlalu berbahaya. Dan setelah itu mereka langsung saja pergi dari sana. Tetapi tetap saja slime milik Yuji akan terus mengawasi mereka. Dan di sini kedua pembunuh ini langsung saja melaporkan kepada atasan mereka kalau Yuji bukanlah orang yang berbahaya. Tetapi mereka juga mempunyai target selanjutnya, yaitu Pendeta Stale, yang dimana itu langsung saja membuat Yuji turun tangan dan membunuh kedua pembunuh ini ya. Sekarang dia ingin Pastor Stale aman untuk saat ini ya. Dan keesokan harinya Yuji kembali lagi ke tempat pembuatan armor. Di sini dia meminta pengrajin ini untuk membuatkan armor monster untuk teman-teman monsternya. Tetapi sayangnya kepala tukang ini tak bisa membuatkan armor untuk slime Yuji ya. Karena dia tak mempunyai material yang kuat.
Dan jika pun Yuji mau, dia harus mencarinya sendiri ya. Yang dimana material itu ada di dekat gunung api ya. Dan itu adalah permata naga api laser. Dan untuk mendapatkan material ini, Yuji harus mengalahkan naga api yang ada di dekat pergunungan api ya. Tetapi jika Yuji ingin yang lebih kuat lagi, maka Yuji bisa mencari naga api laser biru. Jika Yuji bisa mendapatkan material itu, maka Pak Tua ini bisa membuat armor untuk peliharaan Yuji yang kuat. Naga api tidak mudah untuk dikalahkan dan mereka hanya bisa dikalahkan dengan air. Dan setelah mendengar sedikit penjelasan dari kakek ini, Yuji langsung saja pergi ke guild untuk mendaftar dan mencari misi ya. Di sini Yuji akan mengambil misi untuk mengalahkan naga api laser dan biru. Tetapi wanita yang ada di guild ini memberitahu Yuji ya, kalau dia ingin mengalahkan naga api, maka dia harus mengalahkan predator air dulu. Dan dengan begitu Yuji akan bisa menyeberangi sungai yang ada di dekat gunung api ya. Nah, sekarang Yuji sudah berada di dekat gunung api. Slime biru Yuji menambah teman baru, yaitu slime merah bertanduk api ya. Mula-mula di sini Yuji akan mengalahkan monster air dulu. Dia mengerahkan semua slime-nya untuk membuat jaring. Dan untuk beberapa slime, mereka akan mencari keberadaan predator. Rupanya predator ini bersembunyi di dalam lubang dasar sungai. Kemudian mereka memancingnya keluar. Setelah itu menangkap predator ini dengan kekuatan apinya Yuji ya. Dan langsung berhasil. Setelah itu mereka langsung saja pergi ke dekat gunung api. Dan di sana banyak sekali naga api ya. Tetapi slime-slime Yuji sama sekali tak berani untuk mendekati naga api ini ya. Karena kata ibu mereka, naga adalah makhluk yang menakutkan. Ternyata slime juga punya ibu. Dan karena agak darurat, jadi Yuji langsung saja mendekati slime ini. Kemudian dia langsung saja mengalahkan satu naga. Dan naga ini langsung saja mengeluarkan api merah. Melihat naga merah yang terkapar mati, slime-slime merasa kalau naga api tidak terlalu menyeramkan. Jadi mereka semua sangat antusias untuk mengalahkan naga-naga yang ada di dekat gunung api ya. Dan ternyata di sini mereka juga menemukan naga biru yang dimana tampaknya dia cukup kuat dibandingkan dengan naga merah. Semburan air pertama dikeluarkan tetapi naga ini sama sekali tidak mati ya. Selanjutnya Yuji membekukan naga ini tetapi tidak mempan juga. Dan si Yuji langsung saja membuat semua slime-nya berkumpul. Setelah itu dia langsung saja mengeluarkan kekuatan yang berlipat-lipat untuk membekukan naga ini ya. Dan itu berhasil membuat naga ini tumbang. Dan total semua naga yang dikalahkan oleh Yuji adalah 202 naga. Dan tentu saja itu membuat Nona yang ada di guild sangat kaget. Dan keberadaan monster air tersembunyi juga langsung saja dilaporkan Nona ini kepada para petualang. Kalau monster ini ada tetapi dia bersembunyi di dasar sungai. Dan di sini Yuji langsung saja menemui pengrajin armor. Dia mengeluarkan semua batu naga yang dia miliki ya. Dan dia ingin Pak Tua ini membuat armor yang bagus untuk monster kontraknya. Dan setelah jadi Yuji langsung saja mencobanya untuk perut dan juga slime-nya. Kekuatannya benar-benar beratus-ratus kali lipat. Tetapi di sini Yuji ingin Pak Tua dan pengrajin pria ini merahasiakan apa yang mereka lihat ini ya. Dan setelah mencobanya mereka kembali lagi ke tempat pengrajin. Pak Tua ini mengatakan kalau dia hanya bisa membuatkan ini untuk monster kontrak Yuji ya. Tetapi masih ada naga api yang lebih kuat yang hidup di dalam larva. Dan sesekali naga itu hanya menunjukkan kepalanya saja. Dan jarang sekali muncul. Dan di sini Yuji langsung saja kembali ke penginapannya. Tetapi tidak berapa lama Yuji mendapat kabar dari Frog dan slime-nya. Kalau semua naga yang ada di dekat gunung api tampaknya menjadi sangat buas. Dan mereka juga melihat dua pemuda mencurigakan yang membawa tas menuju gunung api. Ini mungkin sebuah malapetaka untuk desa ini dan Yuji harus melakukan sesuatu. Dan sepertinya mereka akan melakukan sesuatu kepada gunung api ini ya. Dan mereka juga menyebutkan satu desa yang bernama Ordarion. Dan tanpa menunggu lama, Yuji langsung saja ingin menjaring kedua pria ini ya. Tetapi mereka sangat cepat bisa menghindari serangan Yuji ya. Serangan kedua dicoba tetapi masih saja tidak bisa. Dan jaring ketiga pun dilemparkan. Dan mereka tidak bisa mengelak lagi. Di mana keduanya tak bisa berbuat banyak. Selain menyebutkan sebuah kata, selamatkan dunia yang ternoda ini. Dan langsung saja bunuh diri ya. Dan lagi-lagi tragedi bunuh diri ini terjadi begitu mirip. Sepertinya mereka ini adalah orang-orang yang bersekutu dengan organisasi yang sama. Dan di sini Yuji juga memanggil Dryad untuk menyelidiki barang-barang yang dibawa oleh kedua pria tadi ya.
Ini air yang belum cukup kuat untuk mengalahkan naga api ya. Tetapi benda ini adalah kutukan jahat yang mungkin bisa membuat naga murka. Dan mungkin kedua orang tadi ingin menyiram naga api dengan air ini ya. Dan setelah mendengar hal itu, Yuji langsung saja memurnikan air jahat ini ya. Tetapi tidak berapa lama Yuji dipanggil keluar oleh ofis penginapan. Dia mengatakan untuk mengungsi karena hujan akan segera turun. Banyak sekali orang-orang mengungsi karena ini adalah pertanda malapetaka. Dan untuk naga api di dalam larva, dia sudah bangkit dan menuju ke arah pedesaan. Sebelum dia masuk ke desa, Yuji harus menghentikannya. Tetapi di saat naga ini menuju desa, dia harus melewati 2 sungai, yang dimana ini adalah waktu mereka untuk bergerak cepat. Tetapi naga ini sangat kuat. Dia sama sekali tidak tumbang di saat melewati air. Dan di sini Yuji akan menggunakan prot dan slime-nya. Mereka akan membuat naga ini beku. Tetapi sayangnya ini sama sekali tidak berhasil. Yang dimana naga ini terus saja maju ke depan. Rupanya serangan tadi cara Yuji mengulur waktu. Yang dimana dia sudah menyiapkan bendungan air untuk menerjangkan naga ini ya. Bendungan air ini langsung saja dilepaskan, yang dimana itu membuat naga ini terhayut jauh. Tetapi sayangnya naga ini masih bisa bangkit dan langsung saja menyerang Yuji ya. Dan seketika itu juga Yuji langsung saja mengaktifkan kekuatannya dan langsung membekukan naga merah yang mengamuk ini ya. Naga ini pun langsung mati dan meninggalkan sebuah material yang begitu besar. Dan di sini Yuji juga menemukan sebuah alat buatan manusia. Setelah mengalahkan naga merah, Yuji langsung saja kembali menemui pengrajin armor. Yuji menyerahkan material berharga yang dia temukan. Dia ingin kakek tua ini membuatkan armor lagi untuk hewan kontraknya. Dan selanjutnya Yuji langsung saja kembali ke Guild. Di sini dia ingin bertanya ke wanita penjaga tentang alat yang dia temukan di dekat gunung api ya. Wah, ternyata ini adalah alat milik Serikat, yang dimana fungsinya ialah untuk menurunkan hujan buatan. Dan dapat disimpulkan kalau kejadian hari ini adalah ulah manusia. Dan keesokan harinya armor pesanan Yuji sudah selesai dibuat. Dan si kakek juga tahu kalau Yuji bukanlah penjinak biasa. Tetapi dia paham kalau Yuji tak ingin orang tahu tentang kekuatannya. Dan dia akan merahasiakannya. Selanjutnya Yuji akan berpetualang lagi ke sebuah kota yang bernama Ordarion. Di sana dia langsung saja pergi ke Guild untuk mendaftar dan mencari misi. Tetapi tatapan orang-orang di sana begitu sangat mencurigakan dan rupanya juga mereka sudah tahu tentang Yuji yang menjadi target pembunuhan. Tetapi mereka juga tahu kalau Yuji bukanlah orang yang berbahaya. Dan di sini seperti biasa Yuji akan mengutus slime-nya untuk menjadi mata-mata orang-orang asing ini ya. Tetapi tidak berapa lama Yuji kedatangan tamu yaitu Pastor Stale dan satu orang pengikutnya. Di sini dia ingin membahas sesuatu yang penting kepada Yuji ya. Di mana dia sudah lama sekali menunggu kedatangan Yuji ke kota Ordarion. Dan disinilah Pastor Stein langsung saja menceritakan hubungannya dengan pemimpin Bulan Biru, yaitu pria yang bernama Walter yang memimpin Serikat Bulan Biru. Dulunya Pastor Stein adalah seorang berandalan yang pernah berada di kelompok gereja Bulan Biru. Seiring berjalannya waktu, mereka menemukan pengikut di antara orang buangan dan tertindas. Dan Walter adalah salah satu di antara mereka. Dia adalah orang yang sangat beriman, orang yang mencurahkan jiwanya untuk dewa. Tetapi kebenaran yang sebenarnya adalah dia adalah orang yang liar dan merasa kalau kehadiran Pastor Stale sebagai pengganggunya. Dan suatu hari Pastor Stale menerima wahyu dari dewa, di mana Tuan Pastor diminta untuk membubarkan gereja Bulan Biru. Tetapi Pastor malah mengabaikan wahyu itu. Dan beberapa hari kemudian gereja diserang, hanya menyisakan Pastor Stale saja yang selamat. Dan itu adalah ulahnya Walter. Dan sekarang makanya Pastor berada di tempat ini untuk menghentikan ulah Walter lagi ya. Dan beberapa hari yang lalu dia juga menerima wahyu kalau kekacauan akan muncul dan orang-orang akan disesatkan oleh cahaya yang tercemar. Dan seorang utusan dewa akan datang untuk menyelamatkan dunia. Dan tidak lain tidak bukan, dia adalah Yuji, sang utusan Tuhan. Tetapi Yuji tidak merasa begitu karena dia hanyalah orang biasa. Dan rupanya utusan ini langsung saja diketahui oleh Walter. Dan tentunya si Walter sudah mempersiapkan apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi utusan Tuhan. Sementara Yuji sendiri, dia masih saja memikirkan ucapan Pastor Stale.
Keesokan paginya, Yuji kembali lagi ke gereja untuk menemui Pastor Stale. Tetapi rupanya Pastor Stale sudah pergi dari gereja ini pagi-pagi sekali ya. Karena ada yang mau dia tanyakan, jadi si Yuji langsung saja meminta bantuan kepada pasukannya untuk mencari keberadaan Pastor. Dan untuk Pastor, dia telah menemukan sebuah ruang tempat Walter berada. Dia akan membuang kekacauan dan kegelapan yang ada di pohon ini ya. Dan setelah itu mereka langsung saja masuk ke dalam sana. Dan untuk si Yuji ya, dia semakin heran karena jumlah slime-nya terus saja bertambah. Karena slime yang ada terus saja mencari teman. Sekarang Yuji sudah menemukan keberadaan Pastor Stale. Dia langsung saja memurnikan tempat ini ya, dan langsung saja masuk ke dalam sana. Untuk Pastor, dia kini telah masuk ke ruang utama dan bertemu dengan Walter. Banyak sekali orang-orang di sana menggunakan jubah, dan mereka juga sudah siap untuk menyerang Pastor Stale. Tetapi Pastor Stale juga tak akan mudah untuk dikalahkan karena dia dulunya adalah seorang petarung. Tetapi sayangnya Pastor malah dikhianati oleh orang kepercayaannya. Dia menjerat Pastor dari belakang dan itu membuat Pastor kalah talak. Si Walter semakin menjadi. Dia membangkitkan orang-orang yang sudah dikalahkan oleh Pastor. Dan di saat orang-orang ini ingin menyerang Pastor, Yuji langsung saja muncul dan menghancurkan dinding. Di sini Yuji langsung saja melepaskan ikatan yang ada di tubuh Pastor Stale. Dan disinilah Yuji bertemu langsung dengan Walter. Di belakang Walter sudah ada alat misterius yang dia ciptakan. Dan tampaknya dia akan mengulur waktu terus agar alat yang dia siapkan bisa digunakan dengan sempurna. Dan sekarang Yuji akan menghadapi roh-roh yang sudah dibangkitkan ini bersama Pastor Stale. Sedangkan Walter, dia sekarang akan duduk di alat yang dia ciptakan. Tampaknya alat ini memberikannya kekuatan yang begitu dahsyat. Untuk Yuji yang sudah mengalahkan para zombie, kini dia akan melawan Walter kembali. Walter kini telah berubah menjadi iblis yang begitu kuat. Yuji langsung saja melindungi Pastor Stale. Dan ini saatnya dia akan melawan Walter dengan kekuatannya. Dia menyusun semua slime yang dia miliki. Kemudian dia akan menembak Walter dengan semburan api. Tetapi tetap saja tidak mempan sama sekali. Dan sekarang Yuji akan menggunakan armor yang pernah dibuat oleh pengrajin. Dengan ini kekuatan monster Yuji pasti akan meningkat pesat. Mereka bergerak dengan sangat lincah sampai-sampai Walter saja tak bisa melihat pergerakan mereka. Dan kesempatan ini Yuji gunakan untuk menembak Walter dengan api miliknya. Tetapi sayangnya Walter sangat susah untuk dikalahkan, di mana dia malah bisa menyembuhkan dirinya menggunakan kekuatan roh yang ada di sana. Ditembak berkali-kali pun sama sekali tidak mempan. Dan sekarang Yuji akan menjaring Walter dengan jaring miliknya. Setelah itu dia langsung saja menembakkan kekuatan super dahsyatnya membuat Walter tak bisa bangkit kembali ya. Tetapi ini terlalu mudah. Rupanya alat yang diciptakan oleh Walter kini telah siap. Dan untuk semua pengikut Walter langsung saja menyerahkan roh mereka untuk sumber kekuatan ini ya. Dan sekarang bangkitlah seseorang yang begitu hebat yang akan memurnikan dunia ini ya. Pria ini benar-benar sangat kuat. Jika Yuji tak bisa melindungi dirinya, maka mungkin Yuji bisa mati karena serangan pria ini ya. Di sini Yuji akan meningkatkan kekuatannya. Dia mulai menyerang bola-bola api tetapi masih saja tidak mempan. Dan sekarang Yuji akan menyuruh semua slime-nya untuk berkumpul ke atas. Setelah itu dia akan menyerang pria ini dengan cara membeku, tetapi sayangnya itu sama sekali tidak berhasil. Semua serangan Yuji berhasil ditangkis oleh pria ini ya. MP Yuji yang tersisa juga sudah sangat minus jauh. Jika Yuji terus melawan maka dia bisa mati ya. Tetapi pria ini akan mengampuni Yuji dengan memberikan dia keselamatan. Dengan mengaktifkan berkah naga yang sudah disiapkan oleh pasukan Walter sebelumnya. Dan berkah naga ini malah membuat seluruh monster di dunia ini menjadi begitu ganas. Dan tentu saja ini menjadi sangat gawat karena monster-monster ini seketika langsung saja menyerang beberapa desa. Yang mana di antaranya ada desa yang pernah Yuji bantu. Semua slime Yuji yang berjaga di beberapa perbatasan desa terus saja memberikan kabar tentang monster-monster yang menjadi ganas. Tetapi semua orang di desa tak akan tinggal diam. Mereka pernah dibantu oleh Yuji ya. Jika Yuji bisa, mereka juga pasti akan bisa. Mendengar perkataan ini Yuji menjadi terharu.
Karena di kehidupan dia yang sebelumnya dia hanya terus bekerja dan kerja kerasnya juga tidak dihargai ya. Tetapi di dunia ini semuanya menjadi tidak begitu buruk. Semuanya saling menghargai dan sangat berbeda dengan dunia Yuji sebelumnya. Dan di sini Yuji mengirimkan penambahan energi untuk semua petualang yang akan melawan para monster. Dan tidak berapa lama Pastor Stale mendapat wahyu dari Tuhan, di mana itu berbunyi saat matahari dan bulan sejajar sebagai satu bintang, maka penghakiman ilahi akan datang. Dan di sini juga Slime Yuji langsung saja memberikan ramuan dari Dryad untuk mengembalikan mana Yuji yang sempat minus. Dan tanpa diduga kini mana Yuji meningkat pesat. Dan sekarang Yuji akan mampu untuk melindungi dunia yang dia tempati sekarang. Serangan pertama yang dikeluarkan orang bijak ini adalah api neraka kehancuran. Itu benar-benar sangat dahsyat dan untuk Yuji ya. Tiba-tiba muncul sebuah tulisan absurd yang di depannya yaitu serangan ilahi ya. Yuji langsung mencobanya dan seketika serangan itu sangat berguna untuk mengalahkan pria di depannya ini ya. Yuji terus melakukan serangan itu berkali-kali dan serangan terakhir Yuji akan menggunakan belati ya, yang pernah diberikan oleh Pastor Stale. Dan benar saja saat bulan dan matahari bersatu, serangan Yuji kali ini dapat menembus jantung. Orang bijak yang membuatnya langsung kalah dan menghilang. Dan untuk monster-monster yang menyerang desa, mereka semua tiba-tiba kembali lagi ke habitat mereka, yaitu hutan. Dan untuk Yuji, dia juga langsung meninggalkan kota Ordarion. Dia tak ingin orang lain tahu tentang kehebatannya. Dan dia juga tak mau orang lain tertarik kepadanya. Tetapi rupanya masalah tidak selesai sampai di situ saja. Rupanya di atas Walter masih ada orang yang lebih hebat lagi yang menginginkan dunia ini dimurnikan. Dan untuk Yuji, dia terus saja melakukan pertualangan. Dia pergi ke sebuah kota dan mendaftar di sebuah guild untuk menyerahkan hasil buruannya, yaitu beberapa monster harimau. Tetapi karena penampilan Yuji ini kurang meyakinkan, mbak-mbak di guild itu awalnya tidak percaya kalau Yuji yang melakukan itu. Tetapi setelah dia tahu kalau Yuji seorang penjinak, dia langsung kaget. Karena Yuji saat ini telah terkenal sebagai pahlawan yang pernah menyelamatkan beberapa desa karena kemampuannya. Dan alur cerita anime pun selesai. Bye-bye.